Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendahulunya dengan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang malam Tuhan. Kami boleh tidur dengan nyenyak pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami mengundang Tuhan hadir di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari pagi ini saya beri judul dengan Tuhan punya rencana. Kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Banyak orang tertarik pada keindahan dan keunikan alam yang tidak bisa ditiru oleh wisata buatan. Pemandangan alam yang spektakuler seperti pegunungan, pantai, hutan, dan air terjun seringkali menjadi daya tarik utama. Ada ide cemerlang dan luar biasa di balik segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dan ide itu berasal dari Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta tentunya memiliki tujuan. Yang pertama adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Alam semesta dan segala isinya adalah manifestasi dari kebesaran, kekuatan, dan kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma 1 ayat 20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran manusia dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Yang kedua, tujuan Tuhan menciptakan alam semesta adalah sebagai tempat bagi manusia untuk hidup, berkembang, dan berhubungan dengan Tuhan yang adalah pencipta kita manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan barang dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ketiga, penciptaan adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk keselamatan manusia melalui Yesus Kristus. Di dalam Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Yesus Kristus adalah firman, kalam yang bersama-sama dengan Allah sejak awal mula, dan segala sesuatu telah dijadikannya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ketika Kristus memilih orang-orang untuk menjadi anggota keluarga Allah, hal itu sudah merupakan bagian dari rencana Allah sejak semula. Marilah kita merenungkan, Tuhan menyediakan alam semesta dan segala isinya, supaya kita berkarya bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman-Mu. Bawalah kami ya Tuhan masuk di dalam rencana-Mu.
kami boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pekerjaan kehidupan kami sehari-hari maupun pelayanan dengan sikap sesuai dengan ajaran Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.